20 tahun yang akan datang ternyata dalam rencana itu belum nyampe gitu. Pas Open mind and action. dengerin aja. Nggak ada bisnis legal yang gampang dan cepet. Lo mau jual makanan, mau jual sepatu, jasa desain, freelance, t-shirt, kacamata, baju, sistem startup, semuanya nggak ada yang gampang dan pasti nggak ada yang instan. Orang-orang masih muda, umur 20-30an dan duitnya udah sampai ratusan M. Unless teman-teman dilahirkan dalam keluarga yang wealthy, membangun kekayaan itu nggak gampang. Dan according to Tom Horley, dia certified public accountant dan certified financial planner juga. Dan juga the author dari buku Rich Habits. Ada 4 path to becoming wealthy. Ini gue bakal breakdown researchnya dia ya, teman-teman ya. By the way, research dia ini through a time span of 5 years. Dan dia research 5 tahun activities, habits, dan juga traits ratusan dari orang yang punya kekayaan. Yang masing-masing mempunyai sekitar 3,2 juta dolar. Cuma ada 4 sekitar 43 miliar rupiah. Selama research dia menemukan ada 4 jalan utama menuju untuk akumulasi kekayaan. Nomor 1, itu the saver investor path. 22% dari partisipan dia lewat jalan ini. Invest. Ini jalan yang paling gampang dari the other 3 options. Jalan paling gampang. Mereka semua reach 3,2 juta dolar sekitar umur 55-an. Common traits dari mereka kebanyakan dari middle class income, berkarir profesional. Mereka hidup sangat sederhana dan lebih suka menabung daripada spending. Setiap bulannya mereka nabung minimal 20% dari semua pendapatannya. Setelah sudah akumulasi 20% dari cukup, pendapatan mereka ditabung. juga mulai melirik investasi untuk menjadi salah satu path mereka. Jadi mindset mereka consistently save and invest. Nomor 2, the dreamers path. Ini path yang menurut Tom paling susah. Ini path orang mulai bisnis, jadi aktor yang sukses, jadi musisi, seperti ini ya guys. 28% dari sampel partisipan dia lewat path ini, dan mereka accumulate average net worth 7,4 juta dolar, sekitar 106 miliar rupiah dalam waktu 12 tahun. Dan mereka semua kerja lebih dari 61 jam per minggu sebelum mereka merasakan financial freedom. Weekend, liburan hampir nggak ada juga guys. Path ini sangat risky. Kalau teman-teman suka hidup konsisten, income-nya stabil, tidak suka risk, ini path not for you. Nomor 3, the company climbers path. Ini individuals yang kerja di perusahaan dan mereka mencurahkan seluruh energi mereka untuk menaiki corporate ladder sampai mereka mendapatkan posisi eksekutif senior. 31% dari partisipannya Tom lewat path ini, dan mereka butuh waktu 22 tahun untuk akumulasi 3,4 juta dolar, 43 miliar rupiah, dan kebanyakan uangnya itu dari ESOP ataupun bagi hasil dengan owner perusahaannya. Ini climbers juga kerja long hours guys. Mereka tipe orang yang datang kantor paling pagi dan pulang paling malam, dan mereka pun harus punya relationship building and networking skills yang sangat hebat. Nomor 4, the virtuosos path. Sekitar 19% dari partisipan ini pilih path ini. Virtuosos adalah orang yang kerja di zone of genius mereka karena mereka the best at what they do dan dibayar sangat tinggi untuk ekspertisnya mereka. Tapi itu pun mereka butuh waktu sekitar 20 tahun untuk akumulasi 4 juta dolar, sekitar 57 miliar. Dan some kerja di medical field, some kerja di hukum, some kerja untuk public corporations. Virtuosos ini spend puluhan tahun untuk continuously belajar dan naikin pengalaman mereka. Dan mereka requirementnya punya formal education seperti advanced degrees juga. Jadi gak ada yang instan guys. Jangan gampang percaya guys. Cheers. Emang panjang teman-teman, tapi santai aja. Saat udah segitu, itu tuh penghasilan enak gitu. Itu yang udah punya 50 miliar lah. 50 miliar itu aset ya, itu nilai asetnya. Itu nggak disebut penghasilannya. Penghasilan dari situ kira-kira buat hidup cukup nggak? Cukup banget ya. Nah, sekarang kita bahas. Pertama, yang bikin goal kita tidak tercapai karena kita hanya menciptakan goal saja. Goal itu walaupun jauh lebih baik daripada nggak pernah bikin goal ya. Kalau nggak ada goal nggak ini. Kalau Bruce Lee bilang, goal itu diciptakan toh untuk membuat kalian atau membuat kita semua itu bergeser aja dari titik awal menuju sana. Jadi insya Allah yang punya goal insya Allah adalah trigger untuk menuju ya. Tapi pengen lebih ini lagi nggak? Ya dibikin rencana. Namanya pakai strategi apa kemarin? Masih ingat nggak? Apa? Reverse engineering atau apa ya? Ulas balik lah ya. Ulas balik apa? Rencana kita. Misal kita kaya. Misal pengen kaya yang kita maksud bersama ya temennya, bukan kaya enggak yang dikit-dikit semua dibilang murah banget, enggak. Tapi kaya yang sesungguhnya, ya mana? Ini secara finansial ya teman-teman ya. Kaya, kita pengen kaya apa? Kaya itu apa? Banyak uang. Oh apa ya? Dia tuh basic kaya. Hebat finance. Udah ikut cabe-cabe kan? Gimana kos? Gimana tanya?
Cara benar jadi beneran kaya. Kaya itu apa? Banyak uang. Banyak uang itu bisa habis lagi. Kalau kalian bisa habis lagi, berarti kalian belum kaya. Kaya adalah kondisi di mana kita bisa bertahan hidup meskipun kita tidak harus bekerja. Berarti, misal kalian pengen hidup dengan berapa biaya hidup? 10 juta per bulan. 10 juta deh. Anggap aja 10 juta per bulan. Biar kita bisa dapat 10 juta per bulan tapi nggak kerja, harus punya apa gitu aja. Jadi intinya reverse engineering itu gini. Kalau kita punya goal, jangan misal goal 20 tahun yang akan datang aku harus punya rumah gini gitu, atau punya perusahaan yang begitu gitu. Terus kita memulainya dari hari ini. Itu pas kita rancang-rancang ternyata setelah 20 tahun yang akan datang ternyata dalam rencana itu belum nyampe gitu. Pas dicepet-cepetin, ternyata kecepetan. Nah, tapi pas dieksekusi berat. Nah, itu agak ini. Walaupun ada loh yang pakai cara itu santai, tapi dia biasanya nggak punya goal. Nggak punya goal tapi hidupnya diinginkan banyak orang. Jadi ada dua mazhab teman-teman. Dia nggak fokus sama gimana caranya mencapai goal. Dia hanya fokus mencari kesamaan orang-orang kaya itu apa, lalu dia kerjain setiap hari. Dan goalnya dia adalah goal habit. Jadi pokoknya aku ngerjain itu aja. Satu hari sampai kok. Gitu doang. Ngalir hidupnya. Bukan ngalir nge-slow ya. Slow aja Jack. Itu mah males rebahan doang yang kerjain. Bukan gitu. Maksudnya udah nggak usah mulu-mulu mau apa enggak. Udah pokoknya aku pengen hidup senyaman si orang ini. Orang ini dan orang-orang seperti ini itu punya habit apa aja sih? Oh, dia meningkatkan kapasitas diri setiap hari. Oke, aku juga. Oh, dia olahraga setiap hari. Oh, aku juga. Jadi dia goalnya itu adalah aku harus konsisten apa. Oh, itu juga perlu sebenarnya. Nah, nanti kita bikin plan untuk gitu. Jadi punya goal habit. Makanya di bukunya dulu aku pernah nge-share kan, lupakan goal Anda untuk meraih goal Anda. Di bukunya Attractor Factor, masih ingat gak? Jadi kalau kamu udah punya goal, ada 5 langkah meraih goal tersebut. Attractor Factor nih adalah seni meraih apapun yang Anda inginkan. Setelah kalian punya goal, milikilah 5 langkah ini. Langkah yang pertama yaitu mengetahui apa yang tidak kita inginkan. Kebayang gak sih? Tapi kan kita biasanya bikin apa yang kita ingin doang. Yang kita tidak ingin, kita nggak tulis. Padahal apa yang nggak kita ingin itu lebih ajaib dari yang kita ingin. Lebih ajaib. Nakal dia. Kalau nggak diinginkan, dia nggak ditulis, dia malah nongol terus dalam kehidupan kita. Misal kita punya goal, ditulis aja belum tentu tercapai kan ya? Tapi yang nggak kita ingin, kalau nggak ditulis malah tercapai. Kurang ajar kan? Contohnya apa? Contoh yang membuat kita terhambat mencapai goal tersebut apa? Kalau kita nggak tulis dan kita bilang aku nggak mau lakukan itu di kala apa, aku nggak mau lakukan ini selamanya, aku nggak mau lakukan ini di hari apa, kita nggak punya rencana seperti itu, kita akan melakukan itu. Contoh, scrolling kelamaan. Kalau kita nggak pernah tulis, tidak scrolling kelamaan, maka scrolling kelamaan yang akan setiap hari terjadi. Jadi harus ditulis. Jadi makanya ini adalah makna fokus. Fokus itu bukanlah konsentrasi pada satu tujuan, tetapi kemampuan mengabaikan segala hal yang menghambat kita mencapai tujuan. Jadi fokus itu titik beratnya ada di kemampuan mengabaikan. Lah mengabaikan apa? Kalau kalian nggak menulis apa yang perlu kalian abaikan, gimana? Akhirnya kan seolah-olah dalam hidup ini tidak ada yang perlu diabaikan kan? Akhirnya kalian melakukan hal-hal yang seharusnya diabaikan kan? Gara-gara kalian terlalu banyak melakukan hal-hal yang seharusnya diabaikan, kalian jadi abai pada hal-hal yang seharusnya dilakukan. Kira-kira kalau kita mengabaikan hal-hal yang kita harus lakukan, goalnya tercapai nggak? Enggak lah. Orang hal-hal yang perlu dilakukan malah diabaikan. Gara-gara apa? Terdistraksi, tergiur, rolling TikTok. Rolling TikTok, makanya nontonnya TikToknya saya aja. Kenapa scrolling TikTok? Ya intinya kita lebih sering tergiur pada kegiatan-kegiatan yang ngasih yang namanya dopamin hit. Jadi langsung ngucurin dopamin, hormon kebahagiaan, hormon candu. Jadi sebenarnya kita rokok, terus apa lagi? Narkoba, itu yang bikin kita kecanduan itu bukan semata-mata zatnya dari itu, tapi karena kalau kita nerima zat itu dopaminnya keluar. Jadi yang bikin candu itu dopaminnya. Terus gimana caranya? Puasa dopamin. Ada dopamin detox. Open mind and action.